Mukarram Basul Yang terhormat Basil Ahmad Sahib akan menyampaikan pidato dalam bahasa Jerman. Topiknya adalah pembagian atau penyebaran ruhani khazain dengan perantaraan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. Dialah yang telah membangkitkan di tengah-tengah bangsa yang ummi seorang Rasul dari antara mereka, yang membacakan kepada mereka tanda-tandanya dan mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Pimpinan sidang dan hadirin yang saya hormati, judul pidato saya yang lemah saat ini adalah penyebaran ruhani khazain dengan perantaraan tulisan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Jika kita membicarakan tentang khazanah, maka yang muncul di benak kita adalah harta, kekayaan, properti atau ilmu dan pelajaran. Kemudian sebagian pun akan merasa bahwa menurut mereka pengaruh-pengaruh dan nilai-nilai sosial merupakan sebagai satu khazanah. Oleh karena itu, sebagian individu juga menggambarkan hubungan timbal balik dengan keluarga dan manusia sebagai khazanah bagi mereka. Singkatnya, setiap kebaikan dunia dan materi ataupun wujud yang ada yang sangat kita hargai dalam hidup kita dapat kita katakan sebagai khazanah dan juga diberi nama demikian. Di dalam kamus Oxford, khazanah ditulis sebagai berikut. Pertama, benda-benda yang terkumpul, penyimpanan benda-benda berharga, khususnya perhiasan dan benda-benda yang terbuat dari logam mulia. Kedua, suatu benda yang sangat berharga bagi pemiliknya dan sangat penting baginya untuk tetap menjadi miliknya. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang khazanah, maka pada umumnya muncul pertanyaan bahwa apa yang berharga bagi kita di dunia, wujud seperti apa, ya, dan benda seperti apa yang ditetapkan penting dan berharga. Sebelum membahas khazanah kehidupan, harus ditetapkan dahulu nilai suatu benda. Dan nilai ini sampai sekarang tidak bisa ditetapkan selagi kepentingannya belum difahami dan diketahui dengan benar. Penetapan nilai secara khusus merupakan ilmu dari hasil kesadaran pribadi dan individual yang mana dipengaruhi oleh berbagai faktor dan pengaruh luar. Nilai suatu benda pun dapat berbeda menurut orang yang berbeda, karena hal itu berkaitan dengan pandangan, kepentingan, minat, dan keadaan pribadi. Selain itu, masalah-masalah lain juga mempengaruhi proses ini, seperti makna benda, manfaat, hubungan emosional dengannya, nilai budaya, dan sosial, dan lain-lain. Selain daripada itu, hal ini juga patut diingat bahwa perubahan juga dapat muncul pada setiap nilai benda. Apa yang nampak berharga dari hari ini mungkin tampak tidak berharga di esok hari. Di sisi lain, apa yang hari ini kurang berharga, nilainya pun bisa meningkat di masa depan. Setiap orang memiliki preferensi dan kriteria masing-masing dalam menetapkan nilai. Jika kita membicarakan buku-buku Hadrat Masih Maud alaihi salam dan lampiran berkenaan dengan ruhani khazain, maka pada sampai saat itu kita tidak dapat menghargai, menghormati dan memahaminya selama kita belum menyadari pentingnya keberadaan beliau dan makom serta martabat Masih Maud alaihi salam. Jadi sebelum saya menyampaikan tentang tulisan-tulisan beliau alaihi salam, saya ingin menyampaikan sedikit berkenaan dengan makom dan martabat Hadrat Masih Maud alaihi salam. Di zaman ini kita hidup di dunia yang menderita materialisme dan kurangnya kerohanian.
Akan tetapi di zaman akhir, teori diutusnya seorang pembaharu telah bersinar bagaikan bintang terang di langit umat manusia sejak zaman dahulu. Beberapa abad yang lalu, berbagai agama mengumumkan kedatangan seorang pemimpin rohani yang khusus. Pada latar belakang ini, Hadrat Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan keadaan dan alasan kejatuhan umat Islam. Kondisi moral dan rohani umat Islam lambat laun akan memburuk karena jaraknya yang jauh dari masa kenabian. Kemunduran ini tidak terjadi dalam sehari, tapi seiring berjalannya waktu selama berabad-abad. Namun pada akhirnya persatuan umat Islam, kebaikan dan keimanan mereka secara umum harus berakhir. Akan datang suatu zaman di mana Islam tinggal namanya saja, Al-Quran tinggal tulisannya saja. Pada waktu itu masjid-masjid didirikan namun kosong dari petunjuk. Ulama-ulama muslim adalah seburuk-buruk makhluk di kolong langit. Dari mulutnya keluar fitnah dan akan kembali lagi kepada mereka. Dalam riwayat lain, Hadrat Rasulullah SAW menjelaskan kondisi orang-orang Islam. Bagaimana keadaanmu yang sesat ketika Isa putra Maryam turun di tengah-tengah kamu, sedangkan dia menjadi imammu di antara kamu. Sahih Muslim Kitabul Iman. Ayat yang di awal saya tilawatkan tadi, ketika turun kepada Hadrat Rasulullah SAW, seorang sahabat yang ada di samping beliau pada waktu itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah orang lain itu?" Di sana ada Hadrat Salman Al-Farisi. Beliau, Rasulullah SAW, menghampirinya, meletakkan tangan beliau di pundaknya dan bersabda, "Ketika iman terbang ke bintang Suraya, yakni telah hilang sepenuhnya dari bumi, maka sebagian dari mereka akan ada orang-orang yang menegakkannya kembali di muka bumi." Di zaman sekarang, nubuatan ini telah tergenapi kata demi kata. Pertikaian dan perpecahan telah menyebar dalam umat Islam. Tidak ada zikir kepada Allah. Geehrte Zuhörer, in der heutigen Zeit haben sich diese Prophezeiungen Wort für Wort und Satz für Satz erfüllt. Die Einheit der Muslime ist zersplittert, die Andacht Gottes ist sehr rar, der Glaube existiert nicht mehr und der Reformer liegt im Verborgenen. So war es notwendig, dass Allah in dieser Epoche einen Reformer entsendet, die Menschen aus dieser tiefen spirituellen. Oleh karena itu penting bahwa di zaman ini seorang pembaharu diutus untuk menyelamatkan manusia dari kemerosotan rohani dan kemunduran akhlak. Sesuai dengan nubuatan Hadrat Rasulullah SAW dan janji wa akharina minhum juga mengingat fakta ini bahwa Allah Ta'ala menzahirkan Rasulnya pada waktu yang telah ditetapkan. Allah Ta'ala telah mengutus Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani sebagai Masih Maud dan Imam Mahdi di zaman ini. Beliau alaihissalam menjelaskan pengutusan beliau dalam satu syair yang artinya, "Ini adalah zamannya Masih, bukan yang lain. Jika aku tidak datang, maka yang lain akan datang." Hadirin yang saya hormati, berkenaan dengan makom dan martabat Hadrat Masih Maud alaihissalam, perlu diingat bahwa bukan seseorang, institusi, dan pemerintahan yang memilih beliau untuk misi atau tugas ini, akan tetapi dia, yakni Allah Ta'ala, adalah pencipta dan pemilik alam semesta. Allah Ta'ala yang telah mengutus beliau. Allah Ta'ala sendiri yang telah menganugerahkan makom serta martabat ini kepada beliau alaihissalam dan telah menetapkan zaman ini sebagai zaman penyebaran dan tabligh Islam. Dalam Al-Quran Karim, Allah Ta'ala telah berjanji dalam surah Al-Kawthar kepada Rasul Karim Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna a'tainakal Kawthar." Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada engkau Kautsar, yakni berlimpah-limpah kebaikan. Salah satu makna dari makna-makna Kautsar yang lain adalah ar-rajulu al-katsir al-'ata wal khair. Seorang yang sangat dermawan, yakni orang yang memberi dan banyak menyebarkan kebaikan. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda dalam menjelaskan hal ini, dalam surah Kautsar, dari kata Kautsar dikabarkan anak rohani yang sangat dermawan. Darinya diartikan juga Masih Muhammadi. Dari penjelasan ini jelas bahwa telah dikabar gaibkan kepada Rasul Karim Sallallahu Alaihi Wasallam seorang anak rohani yang akan dianugerahkan kepada beliau, yang akan melimpahkan banyak kekayaan kepada manusia.
Oleh karena itu, Hadrat Rasulullah SAW menubuatkan berkenaan Al-Masih yang akan datang bahwa wa yufidul mala hatta la yaqbalahu ahada, yakni Al-Masih yang akan datang akan membagikan khazanah sedemikian rupa banyak sehingga mereka tidak dapat menerimanya. Ibnu Majah, Kitab Fitan, bab fitnah Dajjal dan keluarnya Isa ibnu Maryam dan Yajuj Majuj. Dalam nubuatan ini terdapat kalimat yang berbunyi, tidak akan ada yang dapat menerimanya. Kami dengan jelas katakan bahwa yang dibagikan oleh Al-Masih Al-Mau'ud alaihissalam bukanlah khazanah kekayaan duniawi, akan tetapi warisan beliau khususnya yang berbentuk rohani dan spiritual. Karena jika itu merupakan kekayaan duniawi, maka orang-orang tidak akan menolaknya. Di era sekarang, keserakahan akan kekayaan materi, kemakmuran finansial, barang-barang mewah, dan kehidupan yang nyaman telah nampak secara terbuka. Manusia adalah makhluk hidup yang berjuang untuk pertumbuhan, kemajuan, dan ketahanan. Al-Quran Karim telah menjelaskan fitrat yang khusus ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, dan berfirman wa tuhibbunal mala hubban jamma. Hadrat Rasulullah SAW telah bersabda berkenaan dengan kebutuhan fitrati ini dalam hadis yang berbunyi, sekiranya anak Adam satu bukit emas, niscaya ia akan menginginkan bukit yang kedua, dan apabila ia diberikan yang kedua, niscaya ia akan menginginkan yang ketiga, dan tidaklah ada yang dapat memenuhi perut anak Adam melainkan tanah kuburannya, dan Allah akan menerima tobat siapa saja yang bertobat. Sahih Bukhari. Jadi, khazanah yang Hadrat Masih Maud alaihissalam bawa itu tidak bisa terikat pada kekayaan duniawi. Hakikatnya adalah cara kitab-kitab rohani dan para nabi ini sudah berlangsung sejak dahulu bahwa ma'rifat dan ilmu-ilmu rohani diberi nama khazanah dan kekayaan. Hadrat Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu dan hikmah. Hadiqatus Salihin. Hadis ini mengartikan ke arah kekayaan rohani yang setiap nabi berikan, tetapi orang-orang tidak menerimanya. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, demikian juga aku telah diberi titah untuk memenuhi rumah-rumah orang-orang mukmin dan pundi-pundi mereka dengan kekayaan, akan tetapi bukan dengan perak dan emas, justru dengan kekayaan ilmu, petunjuk, hidayah, serta keyakinan dalam corak kesempurnaan, menjadikan iman menjadi lebih kuat daripada gunung. Khutbah Ilhamiyah. Khazanah yang dibawa Nabi Khazanah yang dibawa Hadrat Masih Maud alaihissalam di zaman kita adalah harta keimanan. Itu merupakan khazanah ilmu rohani dan spiritual, khazanah dalil-dalil, bukti-bukti nyata dan hujah yang tak terbantahkan, yang mana orang-orang beriman menerimanya, sedangkan orang-orang yang ingkar dan bersikeras pada kekafiran menolak untuk mengumpulkan kekayaan ini. Hadrat Aqdas Masih Maud alaihissalam bersabda, ingatlah, taktik perang kita itu sama seperti mereka. Mereka datang ke medan perang dengan membawa senjata. Dengan cara seperti itu pula, kita hendaknya keluar membawa senjata, dan senjata mereka adalah pena. Inilah sebabnya Allah Ta'ala telah menganugerahkan hamba yang lemah ini nama Sultanul Qalam, yakni Raja Pena, dan menyebut penaku Zulfikar Ali. Malfuzat Jilid 1 halaman 214. Manifestasi hakiki Allah Ta'ala, jalan kedekatan ilahi, hakikat malaikat, maqam dan martabat hakiki Hadrat Khatamul Anbiya, kesucian para nabi, kelahiran Hadrat Isa, peri kehidupan dan peristiwa salib, kedatangan Masih kedua kali, datangnya Imam Mahdi, tanda-tanda kekuatan Dajjal, hakikat Yajuj dan Majuj, ruh jasmaniyah, keadaan akhlak dan rohani, kehidupan setelah mati. Singkatnya, Al-Masih Al-Mau'ud alaihissalam telah mewariskan satu khazanah rohani dan pengetahuan bagi kita dalam bentuk selebaran malfuzat dan lebih dari 85 buku beliau yang menyinari maksud dan tujuan keberadaan manusia serta sejarah evolusi manusia. Syair
Artinya, kami telah menghancurkan barisan musuh, kami telah memperlihatkan pekerjaan pedang dan pena. Kisah Nabi Adam telah dijelaskan dalam sejumlah naskah-naskah agama. Di dalam Al-Quran Karim juga didapati berkenaan hal ini, namun umat Islam tidak menganggapnya lebih dari sekedar cerita. Lantas siapa yang memahami dengan benar perkara kejadian ini? Dia adalah Hadrat Masih Maud alaihissalam yang telah menyadarkan dunia dengan realitasnya. Alih-alih menjelaskan peristiwa Nuh alaihissalam dan bahteranya hanya dalam bentuk cerita, Hadrat Masih Maud alaihissalam menerangkan bahwa sekarang pun diperlukan satu bahtera rohani dan dijanjikan kepada setiap orang yang memasuki perahu ini dengan hati dan amal yang saleh, maka dia akan diselamatkan dari taufan zaman ini. Demikian juga, beliau alaihissalam menjelaskan kisah Musa alaihissalam bahwa bagaimana Allah Ta'ala membinasakan Fir'aun setiap zamannya dan memberikan kemenangan pada mereka yang di dalam dirinya terdapat sifat-sifat Musawi. Tantangan paling besar hari ini, terutama yang dihadapi dunia barat, adalah hubungan yang kompleks dan membingungkan antara manusia dan keimanan serta konsep Tuhan. Para filsuf zaman pencerahan atau keemasan tidak hanya mengkritisi konsep umum tentang Tuhan, tetapi lebih dari itu mereka menetapkan Tuhan telah mati. Kant, seorang filsuf terdahulu, menekankan pada pentingnya akal dan kemandirian moral serta penentuan nasib sendiri manusia. Oleh karena itu, manusia harus bertanggung jawab atas akhlaknya sendiri dan tidak bergantung pada Tuhan di luar darinya. Nietzsche, seorang filsuf terdahulu, mengumumkan bahwa Tuhan telah mati dan berpendapat bahwa masyarakat modern telah bergerak melampaui kepercayaan terhadap Tuhan Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Namun pada saat perdebatan filosofis ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam mengemukakan konsep Tuhan yang sangat berlawanan dengan gagasan para filsuf Barat. Beliau telah memanggil setiap pribadi ke arah ini dan menasihati bahwa ciptakanlah hubungan yang dalam dengan Tuhan ini, karena sebagaimana beliau bersabda dalam Al-Wasiyat, sekarang pun setiap manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan sebagaimana orang-orang terdahulu melakukannya, dan Tuhan sekarang pun hidup. Beliau alaihissalam bersabda, "Wahai orang-orang yang mendengar, dengarkanlah, apakah gerangan yang dikehendaki Tuhan darimu? Segala yang Dia kehendaki darimu, hanyalah kamu hendaknya menjadi kepunyaannya, dan kamu tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan Dia, tidak di langit dan tidak pula di bumi. Tuhan kita adalah Tuhan yang sekarang pun masih hidup, seperti dahulu Dia hidup. Sekarang pun masih berkata-kata seperti dahulu, Dia selalu berkata-kata. Sekarang pun masih mendengar seperti dahulu Dia selalu mendengar." Adalah keliru pendapat orang yang mengatakan bahwa di zaman ini Dia hanya dapat mendengar, tetapi tidak lagi berkata-kata, melainkan Dia tetap mendengar dan tetap pula berkata-kata. Semua sifat-sifatnya adalah kekal dan abadi. Tidak ada satupun dari sifat-sifatnya yang berhenti atau tidak bekerja lagi. Tidak sekarang dan tidak akan pernah berhenti hingga kapanpun. Risalah Al-Wasiyat. Syair bahasa Farsi, bahasa Urdu. Dialah Tuhan yang tetap menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dialah Tuhan masih berbicara dengan siapa yang Dia kecintai. Penampakan Allah Ta'ala secara hakiki tidak dapat termanifestasi pada manusia hanya dengan upaya rasional dari orang-orang yang menyukai rasionalitas. Ketetapan setiap teori yang didasarkan pada logika dan nalar akan sia-sia, sebagaimana beliau alaihissalam bersabda dalam buku Barahin Ahmadiyah bagian kedua, apakah dalam pandangan seseorang Tuhan itu begitu lemah sehingga jika orang yang berakal tidak dilahirkan, dia akan pergi begitu saja? Apakah imannya ada pada tempatnya?
Orang-orang yang kurang akal tidak memahami bahwa Tuhan adalah pelindung para hamba dengan segala sifatnya, bukan dengan sebagian sifat-sifatnya. Lalu bagaimana mungkin beberapa sifat sempurna tidak berguna bagi hamba-hambanya? Bukankah akan lebih kafir jika mengatakan bahwa dia bukanlah Tuhan seluruh alam, melainkan setengah atau sepertiga bagian? Kutipan Barahin Ahmadiyah, bagian ketiga, catatan kaki halaman 180-181. Oleh karena itu, maksud sebenarnya para pencari kebenaran hendaknya adalah perolehlah ilmu yang sempurna tentang Tuhan. Mereka akan diuji dalam tipu daya dengan argumen rasional. Kebutaan rohani seperti inilah membutuhkan pencerahan. Beliau alaihissalam bersabda, faktanya adalah agama yang menjauhkan kebutaan manusiawi dan sejauh ini berhasil melimpahkan berkat samawi yang dalam kehidupan praktiknya ada pengakuan keberadaan Tuhan dan bukti kasih sayang sesama manusia, maka itulah agama yang benar dan yang mampu mengantarkan penyembah sejatinya menuju tempat tujuan yang membuat jiwanya haus. Yang tersimpan dalam jiwa adalah zat yang membuatnya haus akan hubungan ilahi. Hadrat Aqdas Masih Maud salam bersabda berkenaan dengan hal ini, surga kita adalah Tuhan kita, puncak kelezatan kita terletak pada Tuhan kita, sebab kami telah melihatnya dan segala keindahan tampak pada wujudnya. Harta itu patut dimiliki, walaupun untuk memilikinya harus dengan jalan mempertaruhkan jiwa. Intan itu patut dibeli, sekalipun untuk memperolehnya harus dengan jalan meniadakan segala wujud kita. Wahai orang-orang yang merugi, bergegaslah lari menuju sumber mata air ini, agar oleh mata air itu dahagamu akan dilepaskan. Inilah sumber mata air kehidupan yang bakal menyelamatkan kamu sekalian. Jika kamu menjadi kepunyaan Tuhan, maka ketahuilah dengan seyakin-yakinnya bahwa Tuhan akan menjadi kepunyaanmu sendiri. Dikala kamu sedang tidur, maka Tuhan akan menjagamu. Di tengah kamu lengah dari musuhmu, Tuhan akan mengamati musuhmu dan akan mematahkan siasat-siasatnya. Kamu sekalian sampai kini belum mengetahui kodrat-kodrat apakah yang Tuhanmu miliki. Tuhan adalah suatu khazanah kesayangan, maka hargailah Dia, sebab Dia adalah penolongmu dalam tiap langkah tindakanmu. Tanpa Dia, kamu sekalian tak berarti sedikit pun. Begitu pula daya upayamu tiada berarti. Sebagai manusia, kita sering melakukan kesalahan dan kita merasa malu serta menyesal karenanya. Hadrat Masih Maud salam menjelaskan kepada kita tentang pengampunan dosa. Untuk berdamai dengan Allah Ta'ala, kita harus mengetahui dosa-dosa kita, bertanggung jawab dan meninggalkan dosa-dosa tersebut. Hadrat Masih Maud salam menjelaskan dalam tulisan beliau bagaimana terbebas dari dosa, bahwa racun dosa sedemikian rupa menyebar di dunia. Beliau alaihissalam menjelaskan bahwa hanya ada satu obat penawar yang efektif, yakni pengetahuan mendalam akan Tuhan dan keteguhan dalam iman, di mana ketaatan terhadap kehendak Tuhan diakui sebagai kebahagiaan yang tertinggi. Dalam tulisan Hadrat Masih Maud salam, salah satu buku terpenting adalah Filsafat Prinsip-Prinsip Islam, yang di dalamnya telah terjawab 5 pertanyaan mendasar dalam kehidupan manusia. Di dalamnya beliau memulai dengan menyebutkan 3 sumber asal tindakan manusia. Nafsu ammarah, yang merupakan nafsu yang liar dan buruk. Nafsu lawwamah, hati nurani manusia. Nafsu mutmainnah, keadaan ruh yang tenang tentram. Ini hanyalah beberapa contoh khazanah yang Hadrat Masih Maud cantumkan dalam tulisan beliau. Setiap tulisan merupakan khazanah ilmu tersendiri. Khazanah rohani yang Hadrat Rasulullah SAW telah nubuatkan sebelumnya sebenarnya adalah kumpulan tulisan Hadrat Masih Maud yang beliau wariskan dan terkenal dengan nama Ruhani Khazain. Mit den Toten nicht physisch Tote, sondern spirituell tote Menschen gemeint seien. Der kommende Messias aus dieser Umma stammen wird und
deshalb Messias genannt wurde, da er die Oleh gleichen karena itu, Eigenschaften umumnya inovasi dan perkembangan teknologi pada zaman ini der zahir vollkommene secara Glaube sempurna. an diese Oleh karena Tatsache, itu, penemuan-penemuan vollkommene sains Glaube an den muncul ke Heiland, permukaan dengan cepat sallallahu dan alaihi melimpah, wasallam, sehingga den akal Menschen manusia erst zur tercengang dan vollkommenen Erlösung führen. So sagt der verheißene Messias, kagum. und seid euch klar bewusst darüber, dass Erlösung nicht etwas ist, das ihr erst Dari im Leben Hadrat nach Masih Maud dem Islam Tod bersabda, erfahren werdet. dari penyebaran buku Wirkliche und wahrhafte Erlösung ist nur diejenige, die schon in diesem Leben ihr Licht zeigt. Wer ist der Erlöste? Nur derjenige, der fest daran glaubt, dass der lebendige Gott eine Wirklichkeit ist und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Vermittler und Fürbitter zwischen ihm und der Menschheit ist, dass unter dem Himmel niemand kleinen Rang und kleine Erhabenheit erreicht, dass kein anderes Buch im heiligen dari Koran penyebaran gleich buku ada satu sumber daya yang mengisyarahkan kepada proses dan yang lainnya. Sebagaimana kalian melihat bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan suatu kaum yang menemukan alat-alat tersebut. Lihatlah begitu banyak percetakan yang didapati di Hindustan dan negara-negara lain. Ini adalah pekerjaan Allah Ta'ala supaya supaya alat-alat itu membantu pekerjaan kita. Para pendengar dan pengikut Hadrat Masih Maud Salam yang terkasih, janji tegaknya jemaat di akhir zaman telah sempurna. Sekarang kewajiban kita adalah meningkatkan kondisi rohani dan akhlak kita agar bisa bergabung dengan para sahabat terdahulu. Saat ini, karena kemajuan teknologi, kita masing-masing mempunyai peluang, hendaknya baik dalam bentuk cetak maupun digital. Kita mengambil khazanah-khazanah rohani tersebut. Atas karunia dan ridha Allah Ta'ala, jemaat Jerman menjadi kaum pertama di dunia yang berhasil menerjemahkan lengkap tulisan Hadrat Masih Maud Salam dalam bahasa nasional kita. Namun Hadrat Rasulullah SAW juga bersabda bahwa tidak ada yang akan menerima khazanah tersebut. Sekarang kita harus memutuskan bahwa jalan mana yang ingin kita ambil. Maukah kita termasuk orang-orang yang menjadi penggenapan nubuatan menolak khazanah hanya karena tertarik pada dunia? Atau kita termasuk orang-orang yang menyadari pentingnya Hadrat Masih Maud Salam, mengenali khazanah-khazanah serta beliau, dan yang ingin mendapatkan satu hidup baru dengan satu ruh baru? Beliau al-Islam bersabda, seorang yang minum cawan dari tanganku yang telah diberikan kepadaku, dia sekali-kali tidak akan mati. Dia mengatakan hal-hal yang memberikan kehidupan sebagaimana aku berkata, dan itu adalah hikmah yang keluar dari mulutku. Jika ada seorang yang lain mengatakan hal yang serupa, maka anggaplah aku bukan datang dari Allah Ta'ala. Tetapi jika hikmah dan ma'rifat ini memberikan kehidupan pada hati yang mati, sebagaimana tidak didapati di tempat lain, maka tidak ada maaf bagi kalian atas hukuman ini, karena kalian telah mengingkari mata air yang dibukakan dari langit. Tidak ada seseorang yang dapat menutupinya di bumi. Kemudian Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis memberi nasihat kepada jemaat. Tulisan-tulisan beliau adalah tangga segala jenis amalan dan akhlak, kesembuhan dan kemajuan baik secara rohani maupun jasmani. Barang siapa yang berpaling dari khazanah ini, maka dia akan mahrum dari agama dan dunia keduanya. Dan dia dianggap sombong di hadapan Tuhan, sebagaimana beliau alaihissalam bersabda, dia yang tidak mendengarkan dengan seksama sabda para utusan Allah dan Rasul Tuhan, serta tidak membaca dengan seksama tulisan-tulisan mereka, maka dia telah mengambil bagian dari ketakaburan. Jadi, berusahalah supaya tidak ada unsur kesombongan dalam dirimu, sehingga kamu tidak akan binasa dan kamu akan diselamatkan bersama keluargamu. Beliau alaihissalam bersabda, penting bagi para pengikutku bahwa sekurang-kurangnya bacalah buku-bukuku sebanyak 1 kali, karena ilmu adalah satu kekuatan dan dengan kekuatan lahir keberanian. Jadi ini adalah
sagt er, die vollkommene Publikation hätte darauf basiert, dass in den unterschiedlichsten Ländern, also in Asien und Europa, in Afrika und Amerika, Al-Masih dan Al-Mau'ud. Ecken der menschlichen Dan dia telah mewariskan des heiligen Propheten ruhani khazain ini kepada kita. Oleh karena itu, kita hendaknya mempelajari tulisan-tulisan berberkat beliau supaya hati kita, dada kita, dan pikiran kita tersinari oleh cahaya ini. offenbarte der Vers, "Wa'acharina minhum lamma yalhaqu bihim." Und die Letzteren, die sich zu den Ersteren gesellen werden, auch dass der Zusammenschluss des Lebens und Rechtleitung des वो खजाइन जो हजारों साल से मदफून थे, अब मैं देता हूँ अगर कोई मिले उम्मीदवार. Khazanah yang terkubur selama ribuan tahun, sekarang aku berikan jika ada yang mengharapkannya. entsandt werden würden. Hanya mereka yang pantas mendapatkannya, yang dapat mengambil manfaat secara hakiki dari cawan ini. Jika secara rohani seseorang ini mahrum dan tidak memiliki kesadaran akan dunia rohani, maka orang seperti itu akan tetap tuli terhadap lautan pengetahuan rohani yang terdapat dalam tulisan-tulisan beliau alaihissalam. Liegt es uns, die die Anhänger des weißen Messias alaihi salam sind, uns unseren spirituellen und moralischen Zustand verbessern, uns zu den Ersteren, also den Gefährten des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, zu gesellen. Heute hat jeder einzelne von uns aufgrund dieser technologischen Fortschritte die Möglichkeit, Hadrat Masih Maud bersabda, penyebaran yang sempurna telah berhenti di sini bahwa pada zaman Hadrat Rasulullah SAW, Al-Quran telah disampaikan ke berbagai negara, Asia, Eropa, Afrika, Amerika, dan bahkan pelosok dunia. Pada saat ini, tidaklah mungkin, bahkan sampai saat ini banyak populasi di dunia yang belum diketahui, dan sarana perjalanan jarak jauh sangat sulit, bahkan tidak ada. Sebagaimana ayat, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, menzahirkan hal ini bahwa pada kehidupan Hadrat Rasulullah SAW, penjagaan petunjuk telah sempurna, namun penyebaran masih kurang, dan kata minhum dalam ayat ini menzahirkan bahwa layaknya seseorang di zaman ini diutus untuk penyempurnaan penyebaran dalam corak Hadrat Rasulullah SAW. seine wahrhaftigen Schätze erkennen, zu einem neuen Geist und zu einem neuen Leben erweckt werden wollen. Der verheißene Messias alaihi salam sagt über seine Schriften, wer aus meiner Hand trinken wird, was mir gegeben wurde, wird niemals sterben. Seorang yang minum cawan dari tanganku yang telah diberikan kepadaku, dia sekali-kali tidak akan mati. Dia mengatakan hal-hal yang memberikan kehidupan sebagaimana aku berkata, dan itu adalah hikmah yang keluar dari mulutku. Jika ada seorang yang lain mengatakan hal yang serupa, maka anggaplah aku bukan datang dari Allah Ta'ala. Tetapi jika hikmah dan ma'rifat ini memberikan kehidupan pada hati yang mati, sebagaimana tidak didapati di tempat lain, maka tidak ada maaf bagi kalian atas hukuman ini, karena kalian telah mengingkari mata air yang dibukakan dari langit. Tidak ada seseorang yang dapat menutupnya di bumi. Von Jahren vergraben waren. Nun gebe ich, wenn es jemanden gibt, der ihnen würdig ist. Für diejenigen, meine geehrten Hanya mereka yang pantas mendapatkannya yang dapat mengambil manfaat secara hakiki dari cawan ini. Jika secara rohani seseorang itu mahrum dan tidak memiliki kesadaran akan dunia rohani, maka orang seperti itu akan tetap tuli terhadap lautan pengetahuan rohani yang terdapat dalam tulisan beliau alaihissalam. Messias salam enthalten es nicht berührt werden. Ein Hadrat, würdiger Empfänger der verborgenen tulisan-tulisan beliau adalah tangga segala jenis amalan dan akhlak, kesembuhan dan kemajuan baik secara rohani maupun jasmani. Leiter aller Arten intellektueller, moralischer, spiritueller und körperlicher Heilung und Entwicklung. Wer sich von diesem Schatz abwendet, wird beide Welten, Penting bagi kita beiden Welten sekurang-kurangnya membaca buku-buku der Welt nicht beliau sebanyak 1 kali. in der Gegenwart Gottes wird diese Person als arrogant gelten, sagt der verheißene Messias, wer den Worten des Auserwählten und Gesandten Gottes nicht genau zuhört, seine Schriften nicht sorgfältig liest, hat auch an Hochmut gelitten. Versucht also keinen Teil der Hochmut in euch zu tragen,
damit ihr nicht zugrunde geht, ihr zusammen mit euren Familien errettet werdet. Dann sagte Meister Messias, es ist wichtig, dass alle Freunde unsere Bücher Penting bagi einmal lesen, denn Wissen ist Macht und aus Macht entsteht sekurang-kurangnya satu kali, karena ilmu adalah satu kekuatan, dan dengan kekuatan lahir keberanian. Unser Khalifatul Masih, der Fünfte, möge Allah sein Helfer sein, hat in seiner Botschaft anlässlich der Ausgabe von Hadith sein im Jahre 2008 zum Schluss geschrieben. Gleichzeitig die letzten Worte meiner Rede. Es ist unser Glück, Jadi ini adalah keberuntungan kita bahwa kita mendapat taufik untuk mengimani Sultanul Qalam ini, Al-Masih dan Al-Mahdi, dan dia telah mewariskan rohani khazain itu kepada kita. Oleh karena itu, kita hendaknya mempelajari tulisan-tulisan berberkat beliau, supaya hati kita, dada kita, dan pikiran kita tersinari oleh cahaya ini. Semoga Allah Ta'ala dann sagt Huzur, möge Allah uns befähigen, unser Leben und das Leben unserer Nachkommen Semoga Allah menghiasi kehidupan kita dan kehidupan keturunan kita dengan tulisan-tulisan berberkat ini, serta menyalakan pelita oder Häusern keimanan dan keselamatan di hati, rumah, dan masyarakat kita. Semoga unsere Herzen so durchdringen, dass wir in der Lage sind, die Flamme der Liebe und des Mitgefühls für die Menschheit auf der ganzen Welt weiter zu entzünden. Möge Allah uns bei dieser Semoga Allah telah memberikan taufik kepada kita. Amin. summa amin. Wa akhiru da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin. Takbir.